Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kristi Aprilia dengan NIM 2212026 dari kelas TID 5J. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi VLANs atau Virtual Local Area Network dan Trunk di dalam Kisco Packet Tracer. Di sini saya akan mengerjakan soal dari Kisco Network Academic Course Switching Routers Wireless Essentials dari modul 3.6.1 tentang Implement VLANs and Trunk. Nah, di sini terdapat addressing table yang menjelaskan tentang isi dari topologi yang sudah ditampilkan. Di mana bisa kita lihat bahwa ada 7 device ya, 7 device atau 7 buah PC, yaitu PC 1 sampai PC 7. Kemudian ada device switch juga. Di sini ada 3 buah switch, yaitu switch A, switch B, dan switch C. Nah, pada switch A kita bisa lihat bahwa dia terhubung dengan switch B dan juga switch C. Lalu ada switch B. Di sini switch B dia terhubung dengan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Lalu di switch C dia terhubung dengan VLAN 10, 20, 30. Selain itu juga switch C dia terhubung dengan IP phone ya. Kalau kita lihat di sini IP phone atau VLAN 40 voice. Dan juga ada PC 7 dengan VLAN 10. Nah, dari addressing table kita juga bisa melihat berapa IP address dari masing-masing PC dan juga switch, subnet next-nya, switch port maupun VLANs-nya. Nah, di sini tuh udah ditentukan oleh dari masing-masing PC dan juga switch. Nah, next, untuk objektifnya di sini terdapat 4 part ya yang harus kita kerjakan, yaitu part 1 konfigurasi VLANs, yang part 2 assign ports to VLANs, part 3 mengkonfigurasi static trunk, yang part 4 yaitu mengkonfigurasi dynamic trunk. Nah, saya akan mulai instruction-nya ya yang telah diberikan. Nah, yaitu adalah part 1. Nah, di sini adalah mengkonfigurasi VLANs. Nah, di sini dikatakan bahwa saya harus mengkonfigurasikan VLAN pada ketiga switch. Nah, kita bisa lihat dari VLAN table-nya ya, VLAN table-nya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa nama VLAN dan juga VLAN number-nya itu harus sesuai atau harus sama persis dengan yang ada di dalam table. Nah, ya, di sini udah jelasin bahwa misalnya VLAN number 10 itu nanti VLAN names-nya harus admin, 20 accounts, 30 it's HR, 40 ada voice, 99 VLAN name-nya manajemen, dan yang 100 itu native ya. Nah, pertama saya akan mengkonfigurasi switch A dulu. Jadi kita masuk ke switch A. Nah, kemudian saya masukkan perintah enable dulu untuk mengaktifkan. Lalu kita klik atau kita masukkan perintahnya config terminal. Nah, next. Saya akan memasukkan satu persatu ya, dari VLAN number-nya dan juga VLAN names-nya sesuai dengan instruksi yang ada di soal. Yang pertama yaitu kita config dulu VLAN 10-nya dengan name-nya adalah accounts admin, names-nya adalah admin. Kemudian VLAN 20 names-nya adalah accounts. Kemudian VLAN 30 names-nya adalah HR. Kemudian VLAN 40 names-nya adalah voice.
Kemudian VLAN 99, names-nya adalah manajemen. Kemudian VLAN 100 dengan names-nya adalah native. Nah, setelah mengkonfigurasi VLAN pada switch A, selanjutnya kita konfigurasi juga ya pada switch B dan switch C sesuai dengan soalnya. Ya. Kita enable. Kemudian config terminal. Masukkan VLAN 10 sama seperti tadi. Setelah itu kita ke switch C. Nah, setelah kita menyelesaikan part 1, di sini, setelah kita menyelesaikan part 1, next kita ke part 2. Nah, di sini untuk part 2-nya yaitu assign ports to VLANs ya. Step 1-nya adalah assign access ports to VLANs pada switch B dan juga switch C ya. Switch C di mana sudah ditentukan pada addressing table. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mengerjakan step 1 ini atau step 1 kita lihat dari si addressing si table-nya ini. Nah, jadi di sini kita akan menghubungkan access ports ke VLANs untuk mengkonfig switch B ada 3 ya. Kita harus membuat 3 port, yaitu ada fast Ethernet 1 dengan VLAN 10, ada fast Ethernet 2 dengan VLAN 20, terus juga ada fast Ethernet 3 dengan VLAN 30. Nah, kita masukkan perintah pada config switch B. Kita buka dulu. Nah, di sini kita masukkan perintah pada config switch B yaitu interface fast Ethernet 01 switch portnya dengan switch port mode. Nah, dikarenakan kita akan mengasosiasikan antara ports dengan satu VLAN saja, kita akan menggunakan switch port mode access. Nah, jadi kita masukkan perintah switch port mode access di sini. Nah, kemudian kita spesifikasikan yaitu switch port mode access dari fast Ethernet 01 ini hanya untuk VLAN 10. Jadi switch port access VLAN 10.
Nah, kita lakukan hal yang sama pada fast Ethernet yang 02 ini. Jadi, interface F fast Ethernet, interface fast Ethernet 02, switch port mode access dengan, nah di sini kita spesifikasikan di fast Ethernet 02 itu VLAN 20. Kemudian kita lakukan hal yang sama ya, terakhir untuk fast Ethernet 03, yaitu switch port mode access. Kemudian kita spesifikasikan switch port mode access fast Ethernet 02 VLAN 30. Nah, next kita lakukan konfigurasi yang sama pada switch C. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa pada switch C, ya, kalau kita lihat di soal, di sini bahwa pada switch C dia memiliki port yang keempat. Nih, port yang keempat yaitu fast Ethernet 04, sehingga kita harus mengkonfigurasi interface fast Ethernet 04-nya. Nah, kita masukkan di sini, kemudian switch port mode access-nya dan VLAN 10. Spesifikasinya VLAN-nya adalah VLAN 10. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa switch C fast Ethernet 04 dia memiliki VLAN voice, ya, VLAN voice. Untuk memasukkan VLAN voice, kita harus menjaga QoS-nya agar sesuai dengan standar voice. Nah, perintahnya adalah mls QoS trust COS. Interface baru mls COS. Nah, terus kita masukkan switch port voice-nya. Switch port voice. Switch port voice-nya dia tuh voice VLAN 40. Nah, dan di sini itu udah termasuk, ketika kita mengerjakan itu dia udah termasuk dengan si step 2-nya ini, yaitu mengkonfigurasi the voice VLAN port. Nah, kita lanjut ke step 3, yaitu konfigurasi the virtual management interface, ya. Nah, di sini yang pertama yaitu create the virtual management interface di semua switch, ya, yaitu ada switch A, switch B, dan switch C. Kemudian ada address the virtual management interface sesuai dengan addressing table. Nah, langsung aja kita ke switch A.
Jadi langsung aja kita ke switch A. Langsung saja kita ke switch A. Nah, bisa dilihat pada addressing table-nya, yang dimana pada switch A, switch B, dan C ini mereka ke VLAN-nya adalah 99. Nah, maka kita masukkan perintah interface VLAN 99 di switch A. Nah, kita masukkan interface VLAN 99. Masukin IP address-nya. Kita masukkan IP address dari switch A, yaitu ada 192.168.99 terus 252. Nah, jangan lupa kita langsung masukin juga dengan subnet max-nya, yaitu ada 255.255.255.0. Nah, kalau sudah kita enter, kemudian kita masukin perintah no shutdown. Nah, kemudian kita konfigurasi juga pada switch B sesuai dengan IP address dan subnet next dari switch B. Untuk switch B itu IP address-nya adalah 192.168.99.253. Jangan lupa sama subnet next. Baru no shutdown. Nah, kemudian kita ke switch C. Ya. Sini ada interface VLAN 99. IP address-nya adalah 192.168.99.254 dan subnet max-nya masukin perintah now shutdown. Nah, setelah selesai kita lanjut ke part 4. Nah, di sini tadi setelah selesai kita lanjut ke part 3 ya. Di sini ada konfigurasi static trunk.
Nah, yang pertama kita harus mengkonfigurasi antara switch A dan switch B. Antara switch A dan switch B itu diset menjadi switch trunk. Kemudian disable dynamic trunk di dalam portnya. Terus yang kedua ada disable atau menonaktifkan DTP-nya pada port switch keduanya. Yang ketiga mengkonfigurasi the trunk with the native VLAN and eliminate native VLAN. Nah, berarti kita di sini harus masuk ke switch A. Kita masuk ke switch A dahulu, terus kita masukkan interface G01 ya, fast Ethernet 01, kemudian kita ubah atau kita set menjadi switch port mode trunk ya. Lalu masukkan perintah switch port. Lalu masukkan perintah switch port no negotiate. Nah, dan untuk switch port trunk dan switch port trunk native VLAN 100. Nah, setelah kita mengkonfigurasi pada switch A, kita lakukan hal yang sama pada switch B. Ya, di sini kita lakukan hal yang sama pada switch B. Interface satu, terus switch port mode trunk, kemudian switch port mode switch port nih good ya. Nah, terus kita masukkan juga perintah switch port trunk native VLAN 100. Nah, setelah selesai kita next ya ke part 4. Nah, di sini part 4 soalnya adalah mengkonfigurasi dynamic trunk ya. Berarti yang pertama di sini ada asumsikan trunk port switch C set menjadi default DTP mode 2950 switch. Nah, terus juga kemudian konfigurasi fast Ethernet 02 di dalam switch A sehingga berhasil menegosiasikan trunk pada switch C. Nah, terus yang kedua di sini konfigurasi the trunk with the native VLAN and eliminate native VLAN conflicts if any. Nah, berarti kita langsung aja ke switch A. Nah, di sini kita masukkan perintah interface fast Ethernet 02, G02 ya. Kemudian kita setting switch portnya itu mode dynamic disable ya, disable. Kemudian kita buat native VLAN-nya ya, perintahnya adalah switch port trunk native VLAN 100.
Nah, kemudian kita ke switch C. Kita setting juga di switch C. Nah, karena di switch C itu kita tidak perlu mengubah modenya, maka kita langsung saja masukkan perintah interface fast ethernet 02, terus kemudian interface fast ethernet 02, kemudian kita masukkan switch port trunk native VLAN 100. Nah, setelah kita setting untuk di switch A itu seperti ini, dan switch B seperti ini, dan switch C seperti ini. Nah, dan setelah kita melakukan konfigurasi pada switch A, switch B, dan switch C, maka setelah selesai di sini, maka kita bisa lihat kalau completionnya adalah 100. Berarti semuanya udah complete dan udah selesai. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.